jadi sahabat itu lebih bagus daripada si laki dan cewek bersahabat di luar sepengetahuan istri. Itu kan kalau bercuma sama itu kan di luar sepengetahuan istri. Itu laten kalau menurut saya. Itu pengalaman ya pengalaman juga. Pendapat Bang Angkos ya. Wah iya. Apa yang kecil bisa gimana? Jangan bermain api. Jadi sebenarnya jadi masalah karena sebagai sahabat itu siapa yang bisa menjaminkan? Kalau kita sebagai sahabat juga. Ya, jadi kalau tidak apa ya kan jawabannya siapa yang bisa menjaminkan bahwa persahabatan ini tidak akan menjadi ancaman buat rumah tangga jiwa dan istrinya. Jadi dua orang itu Yakin ada bisa menjamin? Bingung. Kalau kedua orang kata pasti akan bisa menjamin. Pasti ke depan, ke depan apa yang mereka lakukan dan apa yang akan beranjak setelah level itu kan masih level mereka bercerita satu sama lain sebagai sahabat. Kita nggak akan tahu ke depan itu dalam sekian puluh tahun level bercerita itu akan seperti apa dan muatan cerita itu akan seperti apa. Waktu terus berjalan, level terus naik, kedekatan semakin merasa bahwa gue semakin dekat dengan dia. Gue merasa bahwa aku bisa bercurhat pertama mulai dari masalah suka ketidaksukaan, yang kedua mulai dari masalah teman dia dengan gua, ketiga bisa mulai ke masalah ranjang, keempat bisa mulai ke masalah aku pada level-level seperti itu. Sebenarnya ada orang ini kan lewat tapi apakah iya serius dengan beristri mulai antara dan mulai komunikasi dia kita bisa menjaga Jiwo komunikasikan dan dia cuma sebelum komunikasikan jiwo ini baik harus komunikasi awal terbuka masing-masing berdalih itu dia bilang bahwa berdalih itu kalau orang bertanya kalian ini kok berdalih kita cuma sahabat, padahal cerita di balik sahabat itu adalah harus cerita dengan suami dan istri. soalnya ada kata berdalih Seorang yang udah salah dia udah punya will. Pertama, nanti kita semua silakan feedback, teman-teman udah baca dan sudah diskusikan. Silakan feedback. Per kasus aku kasih 10 menit nanti. Kalau mau mengikuti emosi. wow ayo Ya, dari kelompok 1 anggotanya ini semua. sebutin dong ya Buset, banyak lamaan. Kasusnya saya bacain ya. Ratna dan Jiwo adalah sahabat lama sejak mereka di bangku sekolah SMA, kayaknya dulu di SMP. Intinya jadi ada seorang laki-laki dan wanita bernama Ratna dan Jiwo. Bukan tuh. Jadi semua harus dilihat dari latar belakang. Jadi ada laki-laki Ratna dan Jiwo dulu pada masa sekolah mereka berteman dekat sebagai seorang sahabat. Lalu si Jiwo ini berkeluarga dan si Ratna belum berkeluarga. Dan si Jiwo ini di dalam keluarganya ada masalah, bukan ada masalah lah. Sometimes di keluarga pasti ada sesuatu lah, duka maupun suka, dan ini selalu di-sharingkan kepada si Ratna. Nah, statusnya Ratna belum menikah. Nah, dan pada saat si Jiwo mencurahkan isi hatinya melalui sharing terhadap Ratna merasa bangga dan merasa seneng banget gitu. Di sini ada dibilang bentar. Ya pokoknya Ratna merasa senang bahwa dia bisa menjadi tempat curhatnya si Jiwo yang sudah berkeluarga ini. Terus yang menjadi pertanyaan adalah
Bukan, dan mereka berdua sering sekali berdalih bahwa mereka adalah sahabat gitu. Dalihnya adalah mereka sahabat, tuh nggak apa-apa, tuh no problem untuk hal seperti itu. Mereka berdalih bahwa itu adalah sebuah persahabatan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang bisa menjamin bahwa persahabatan ini tidak akan menjadi ancaman buat rumah tangga Jiwo dan istrinya suatu hari nanti. Dan dari rembukan kelompok kami, sebenarnya hal ini tidak bisa dijamin. Dalam artian untuk kasus yang ini tidak bisa dijamin karena porsi sebuah rumah tangga adalah sebuah rumah tangga seperti itu. Dan kita tidak pernah bisa menjamin bahwa seorang wanita saat dia dianggap menjadi sebuah tempat yang begitu intim, dalam artian intim adalah tempat cerita segala macam, kita nggak pernah tahu bahwa si Jiwo ini akan nanti ke depan bercerita seperti apa kepada si wanita ini, seperti itu. Dan dari hal itu kami beranggapan bahwa tidak ada yang bisa menjamin bahwa dengan persahabatan seperti ini keluarga Jiwo akan baik-baik saja, seperti itu. Begitu teman-teman. Cuman untuk case-case yang lain ada juga beranggapan dari kelompok kami bahwa jikalau si istri dari si Jiwo yang Jiwo bersahabat dengan Ratna dan istri si Jiwo pun bersahabat dengan Ratna, kemungkinan itu akan meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik antara Jiwo dan istrinya ataupun Jiwo dan si Ratna sebagai sahabatnya. Seperti itu teman-teman. Any komen? Biar cepet. Kelompok 2, kelompok 3 ada komen untuk kasus pertama? Setuju. Menurut kelompok 2? Nggak menjamin lah. Gak menjamin sih. Kelompok 3? Kalau pertanyaannya menjamin. Ah, seru banget bantahan. Oke, untuk sementara berarti disimpulkan bahwa persahabatan seorang suami beristri iyalah dengan Wanita lajang di dalam sebuah pernikahan adalah suatu kewajaran. Tidak. Bukan nomor 3 pertanyaan. Kan tidak ada yang bisa menjamin, Cak. Tidak ada yang bisa menjamin, Tidak bisa tetapi menjamin. berarti masih bisa ditolerir. Kan ada pertanyaannya. Enggak, menurut kelompok 1 berarti masih bisa ditolerir. Siapa yang bisa menjamin? Nah, siapa yang bisa menjamin berarti masih oke gitu. Nggak ada yang bisa menjamin tapi masih oke. Kalau dalam konteks ini tidak ada yang bisa menjamin. Nah, artinya jadi sahabat itu hal yang Tidak. baik dipupuk atau dipupuk dihindari. Tidak dipupuk. dari Kayaknya gini, Cak. Nah, ini kan Kayaknya kalau dari diskusi kami itu kalau bisa dihindari, tapi akan kalaupun ada hal-hal yang bisa meminimalisir adalah dengan si istri dari si laki-laki mengenal sahabat wanita dari si laki-laki. Oke, kelompok 3 silakan bicara. Nah. Makanya kelompok 3 saya kasih kasus dua-duanya sebagai hakim kalau kita garis. lihat dari kasus 3-nya ya. Berdiri, Riz. Komen boleh duduk ke sini. Enggak, cuma pernyataan aja. Iya. Ini cuma pernyataannya aja. Sebenarnya kan yang dibahas di case 1 itu hanya dipertanyakan Iya. siapa yang bisa menjamin. Nanti untuk tindak I know, lanjutnya makanya saya tadi nanya kelompok 3 silakan komentar karena ini teman-teman kelompok 3 adalah pemantau kasus 1 dan kasus 2. Apa komentar kelompok 3? Oke, kalau kita boleh nambahin dikit dari kelompok 3, dari case 3 itu yang paling penting itu memang di antara persahabatan Ratna dan Jiwo ini, jika Jiwo merasa dia punya sahabat dan dia boleh curhat ke sahabat, yang pertama dia harus berpikir harus konsisten. Dia bisa membedakan kedekatan antara istri dan sahabat. Kemudian yang kedua, biar gimana pun dia harus memperkenalkan istrinya dengan sahabatnya itu sehingga ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya
si Jiwo pun harus memperkenalkan si Ratna dengan istrinya, supaya setiap dia pun bahkan hanya ketemu dengan Ratna, istrinya nggak menaruh curiga. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa. Bisa komen lagi. Tapi Kalau untuk persahabatan boleh. Ya oke nih, lu ngomong. Tapi untuk menjadi teman curhat, si Jiwonya yang harus konsisten. Artinya dia harus bisa membedakan Jawab. antara istri dan sahabat. Kapasitas sebagai sahabat itu nggak melebihi dari kapasitas sebagai istri. Iya. Nah itu yang harus konsisten sama dia. Enggak, maksudnya pertanyaannya kan siapa yang bisa menjamin? Kalau Bukan menjamin, nggak ada. Beda lagi. Oke, nomor 3. Nah, intinya gini, Bri. Kan pertanyaan pembahasan kalian kan siapa yang bisa jamin? Kalau di Kalian kelompok bilang, tiga, kalau kamu Beda, sebagai dia, ada. kamu harus nah sekarang gimana? kami ada di posisi sahabatnya dia. Sebagai Jiwo atau sebagai Ratna. Oke nih. Nah itu komentar kita. Terima Oke, kasih. thank you. Boleh nambahin? Boleh. Tambahin Saya nih. nyimpulin sedikit punya Aris. Begini. Nice. Biar maco itu lagi. Muka 80 tapi tambah 1 jadi 100. Punya Anis diikat simpul. Kesimpulan kami kelompok 3, kalau dari kalian tadi menyatakan bahwa itu tidak menjamin. Kalau kami Dari kelompok kesimpulannya satu. kelompok 1 ya. Iya. Kelompok 3 kesimpulannya menjamin tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Letak ketiga orang ini tergantung pada si Jiwo. Maksudnya si Jiwo kena si Ratna, si Jiwo kena sama istrinya kan, dan tidak ada keterkaitan antara mereka. Enggak, maksud saya begini. Nah, Jiwo lah yang mengkaitkan antara mereka. Iya, maksudnya karena ada si Jiwo ini makanya. Bentar dulu ya. Karena si Jiwo ini kan kuncinya. Dalam arti begini, dalam suatu hubungan rumah tangga sama hubungan persahabatan itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau memang namanya masalah rumah tangga, ya mereka lah yang menyelesaikan masalah. Kalau mereka mencurhatkan itu, curhatkanlah kepada istrinya. Sebagai sahabat, tidak perlu dia campur tangan untuk atau merasa mampu menyelesaikan masalah. Kapasitasnya nanti malah jadi salah. Kalau memang dia sahabat yang benar. Kalaupun dia bisa sebatas pikiran atau apa, ya bolehlah sedikit. Tapi kalau sedikit-sedikit kecurhat ini, istilahnya kalau memang yang dia benar, dia merasa risih. Saya kan sahabat kamu curhatlah kepada istri kamu. Kamu berdoa lah gimana solusi yang terbaik. Jadi hubungan antara sahabat sama istri itu sesuatu yang bukan masalah. Karena si Jiwo ini tidak bisa menempatkan posisinya, makanya terjadi masalah. Itu jadi kesimpulan kami kelompok 3 itu tidak menjadi masalah. Yang penting ada masalah.